I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafara Ramadan dengan NPM 2215061012. Di sini saya akan membuat tugas video untuk penjelasan modul 1-4 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah struktur data. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 1.1 yang bertemakan Introduction to Programming with Python. Bagaimana cara kerja program komputer? Sebuah program itu dapat membuat komputer dapat digunakan. Lalu, program komputer itu bekerja melalui serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan dijalankan oleh sebuah komputer. Salah satu contohnya adalah sebuah komputer tidak dapat memahami nilai atau fungsi dari sebuah soal matematika yang rumit dengan sendirinya. Namun, apabila dibuatkan sebuah bahasa pemrograman yang dapat membuat komputer bekerja dalam menghitung sebuah soal dari sebuah soal matematika. Yaitu kedua ada bahasa alami versus bahasa program. Bahasa alami atau natural language adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam interaksi sehari-hari. Bahasa alami dapat berupa bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam berbicara, menulis, membaca, dan berkomunikasi antara satu sama lain. Contoh bahasa alami tersebut yaitu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Lalu ada programming language atau bahasa program. Bahasa pemrograman atau bahasa program digunakan untuk menuliskan kode program komputer. Bahasa pemrograman berupa bahasa mesin. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman. Salah satunya adalah IL atau Instruction List. Bahasa pemrograman itu dapat digunakan untuk membuat aplikasi, perangkat lunak, dan sistem komputer. Dalam program, natural language digunakan untuk berkomunikasi atau memberikan instruksi dalam bahasa pembicaraan guna untuk memberikan instruksi kepada program. Jadi seperti Google Voice itu salah satunya menggunakan natural language. Sedangkan programming language itu lebih ke menuliskan sintaks dari program. Yang bisa kita lihat itu seperti sintaks coding di Python. Itu adalah programming language. Lalu selanjutnya apa yang terdapat pada bahasa? Yang pertama itu ada alfabet. Alfabet merupakan seperangkat simbol yang digunakan untuk membentuk sebuah kata-kata dari sebuah bahasa tertentu. Lalu ada leksis atau kamus, yaitu sekumpulan kata yang dikumpulkan dalam sebuah skrip yang memudahkan untuk menggunakan serta mengaplikasikannya. Yang ketiga ada sintaks. Sintaks itu adalah sebuah aturan yang digunakan untuk menentukan rangkaian kata tertentu sehingga membuat kalimat yang valid. Yang keempat ada semantik, yaitu aturan yang menentukan apakah frasa tertentu masuk akal atau tidak. Baiklah, di sini kita masuk ke penjelasan Python. Apa itu Python? Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, ilmu data, kecerdasan buatan, dan pengembangan web. Asal mula Python, nama Python itu terinspirasi dari sebuah sketsa komedi dari BBC. Jadi, nama Python itu bukan berasal dari spesies nama ular besar, namun pembuatnya terinspirasi dari sebuah serial sketsa komedi stasiun TV BBC yang memiliki judul Monty Python Flying Circus. Terus namanya itu dipilih sama Guido atau sebagai penciptanya itu karena Guido itu memiliki kecintaan kepada acara sketsa komedi tersebut. Lalu beliau menamakannya dengan Python. Kan tadi udah dijelasin tuh asal mula nama Python itu dapat dari mana. Terus kita perkenalkan pencipta dari Python. Python itu diciptakan oleh satu orang
atau bukan dari sebuah perusahaan besar yang mempekerjakan ahli profesional, tapi Python itu diciptakan hanya satu orang yang bernama Guido van Rossum yang lahir pada tahun 1956 di Haarlem, Belanda. Namun dalam pengembangannya Python itu tidak dikembangkan hanya oleh satu orang, tetapi hasil kerja dari ribuan programmer yang memiliki ide yang sama dengan Guido. Python diciptakan oleh satu orang, namun dikembangkan oleh ribuan programmer yang memiliki ide yang sama dengan Guido. Guido itu mencetuskan tujuan dari Python. Yang pertama adalah sebagai bahasa yang mudah dipahami dan intuitif. Yang kedua, dipertunjukkan secara open source sehingga siapapun dapat berkontribusi dalam pengembangannya. Yang ketiga, menggunakan kode yang mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan bahasa serta kode yang awam diketahui seperti bahasa Inggris sehingga cocok untuk tugas sehari-hari dan memotong waktu pengembangan yang singkat. Kelebihan dari Python itu ada mudah untuk dipahami, mudah untuk diajarkan, mudah untuk digunakan, mudah untuk dimengerti, mudah untuk didapat, diinstal, dan digunakan. Walaupun Python memiliki kelebihan, Python juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak cocok untuk pembuatan aplikasi mobile. Yang kedua, eksekusi yang relatif lambat. Yang ketiga, keterbatasan database akses. Yang keempat, sulit untuk berkolaborasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kelima, membutuhkan space memori yang besar. Yang keenam, rentan cenderung error. Tuh, di sini dijelasin perbedaan Python 2 dan Python 3. Python 2 itu adalah versi dari Python yang terdahulu. Interpreternya adalah membaca baris demi baris, dan jika interpreternya menentukan kesalahan, itu berhenti mendahului lebih jauh dan memberikan pesan kesalahan kepada pengguna. Python 2 sudah ada lebih lama, sehingga memiliki lebih banyak ketersediaan pustaka. Berbeda dengan Python 2, Python 3 adalah kembangan dari Python 2. Python 3 ini dikembangkan untuk menambahkan lebih banyak fitur dan untuk memperbaiki bug yang terdapat pada fitur-fitur sebelumnya, dan akan ditambahkan fitur terbarukan untuk ditambahkan ke dalam bahasanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cython atau Cython. Cython itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan ekstensi dari Python. Cython itu memungkinkan Anda menulis kode Python dengan sintaks yang mirip dengan Python standar, namun memberikan kemampuan untuk mengkomplikasikannya atau mengkomplikasikan kode tersebut ke dalam kode mesin C++ atau C. Lalu ada Jython, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang merupakan implementasi dari bahasa pemrograman Python yang menggunakan Python sebagai bahasanya, namun berjalan di atas Java Virtual Machines atau JVM. Dengan menggunakan Jython, kita dapat menuliskan kode Python namun berjalan pada platform Java dan dapat menggunakan seluruh API Java yang tersedia untuk membangun aplikasi. Jython juga memungkinkan penggunaan kode Java secara langsung dalam program Python dan sebaliknya, menggunakan kode Python dalam program Java. Sekian penjelasan modul 1. Kita lanjut ke modul 2.